Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang cana, tayat karingan, suku nyarang luas, kecil pematik mulu, dapat dikabari hibur tarik dulu. Saha anu besar, musuhkan matandangna, gendang cinta. Oke, mari kita kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Kang, kita lanjutin ya. Kita Lanjut. lanjutin. Tadi kan di sesi yang pertama ini dapat rekan kerja lah ya, bukan atasan ya. Saya lebih Iya. sekarang ini banyak mengatakan ini rekan kerja, meskipun rekan kerjanya itu agak di atas level sedikit. Tadi terakhir itu ketemu di parkiran itu, Kang. Iya. Ketemu di parkiran. Nah, Kita sambung. Jadi pada saat itu ketika dia datang, itu sudah hari kesekian saya bertemu dengan dia di parkiran. Di saat itu banyak yang suara-suara berkata kepada saya, wah dia merasa saya nggak mau bekerja sama dengan dia. Hal-hal seperti itulah gitu. Dan ini yang paling saya tidak sukai ketika ada suara-suara seperti ini, dan saya lihat dia juga belum terlalu terbuka kepada saya, sehingga akhirnya saya yang memutuskan bergerak lebih dulu kepada dia. Dia memang atasan saya, tapi saya bergerak lebih dulu mengatakan kepada dia, memanggil, karena pada saat itu momennya tepat, dan saya langsung panggil, Bu, saya mau ngobrol, betul. Kan belum jam kantor nih. Oh iya, ada apa gitu kan. Udah, intinya saya sampaikan pada saat itu ke beliau, saya adalah tim Anda. Dan saya ini nunggu arahannya mau kemana. Dan saya siap memberikan kontribusi yang positif. Lupakan kata-kata orang di luar sana yang A, B, C. Tapi dengar kata-kata saya akan bekerja sama. Ya. Tahu ya, Pak Nyo, mungkin di level-level tertentu kan politik sana sini, ngobrol segala macam. Saya nggak mau dia mendengar hal itu dari orang lain. Saya cut itu semua, saya katakan langsung pada dia hal tersebut. Dan sejak itu dia berubah jauh sekali. Wow. Jauh lebih ramah, jauh lebih terbuka. Sampai saat ini kami bersama. Sahabat ini malah wah ini luar biasa teman-teman. Ya, luar biasa. betul. Jangan sampai karena kita bekerja terus akhirnya kita konflik terus jadi yang awalnya nggak kenal jadi konflik dari sebuah perusahaan terus jadi musuhan gitu kan. Lebih baik kita nggak kenal kan awalnya kan begitu ya. Iya. Karena saya tahu bukan keinginan dia berada di situ dan mendapatkan tim seperti apa. Tapi keinginan manajemen dari perusahaan universitas kita pada saat itu gitu kan ya. Jadi saya harus belajar bahwa ini ada lagi nih, ternyata ketika saya merasa saya harus belajar lebih sabar, ternyata saya masih diuji lagi. Bener nggak sih lo itu udah sabar nih, Har? Kira-kira mungkin begitu kata Allah gitu ya pada saat itu. Nih bukti lagi nih, bener sabar apa enggak gitu kan. Dan ketika saya mengubah mindset saya untuk seperti itu, tidak melihat dia sebagai suatu ancaman karena memang bukan salah dia berada di situ. Ya sudah, kami bekerja baik pada saat itu. Saking baiknya pada saat itu ketika saya mendapatkan tawaran di universitas lain, akhirnya memimpin semua tim marketing di sana gitu. Dan itu dia langsung bilang, wah gila lo, Har, lo nggak ada, gua mati kutu nih, gua nggak ngerti nih yang hal yang ini yang itu menunjukkan bahwa betapa dia percaya dengan hasil kerja saya pada saat itu. Iya. Jadi itu adalah achievement. Kang, menurut Akang yang sudah kuliah di sebuah perusahaan kan, setelah itu kan Akang kan pindah lagi yang ada di Cikarang sana dengan industri yang sejenis kan, betul ya. Kemudian itu sempat pindah lagi kan, Kang ya. Setelah yang di Sudirman itu pindah lagi di Cikarang terus ada dua lagi. Cuma satu aja ya, satu aja. Kang. Pertanyaan saya kan, diskusi ya Kang. Idealnya
menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, idealnya menjadi seorang atasan, gimana seharusnya kan? 3 hal aja kan? 3 hal aja dari pengalaman hidup. Baik. Perspektifnya Kang. Baik. Kalau saya menjadi seorang yang pengambil keputusan di sebuah perusahaan, saya akan melihat nomor 1 adalah attitude. Wah, ini berat ini kalau udah ngomong attitude ini. Gak nyampe saya Kang ini kan kalau udah ngomong attitude ini Kang. Enggak lah Panjo. Saya dengar juga. Ini saya sedikit gimana, Kang? merambah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah konteksnya saya lebih gimana, menghargai orang yang memiliki sikap kepribadian yang baik. Karena menurut saya skill dan knowledge itu bisa sangat dipelajari. Ya, beda ketika orang merasa dia sudah memiliki skill dan knowledge yang tinggi tapi dia tidak memiliki attitude yang baik. Itu kalau saya menjadi atasan dia, saya bisa jadi nggak bisa mengatur dia, atau dia bisa jadi tidak menjadi pemimpin yang baik di situ. Itu kalau saya pengambil keputusan, saya potong dulu. Teman-teman yang hadir di sini ataupun nanti yang akan menonton IGTV ini kita nggak ngomongin seseorang loh ya. Betul. Sekarang jangan sampai nanti dianalogikan itu ngomongin diterjemahkan seperti itu. Diterjemahkan enggak ya. Ini adalah pertanyaan saya tadi adalah jika Kang Hari menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang leader, idealnya apa yang harus dilakukan? Kan begitu ya Kang ya. Jadi harus betul. Oke. 1 attitude Kang. 2, yang kedua apa lagi? Iya tentunya keahlian tadi, skill dan knowledge yang dia miliki. Yang karena selanjutnya biar gimana pun, gimana Pak? Silakan lanjutin. Iya. Lanjutkan. Selanjutnya skill dan knowledge. Karena kita memerlukan misalnya ini bicara dalam konteks perusahaan ya. Karena saya 20 tahun berkarir. 20 tahun berkarir sampai kemarin kemudian saya sendiri sudah berhenti dari karir pegawai kantoran. Nah itu ketika attitude untuk mudahnya ketika saya berpindah ke universitas lain gitu ya, pakai istilah Pak Nyoman, ketika saya mewawancarai orang-orang yang akan menjadi tim saya, kalau orang tersebut secara CV amat sangat gemilang, tapi ketika saya panggil wawancara dia datang terlambat, maaf, saya nggak akan proses lagi wawancara tersebut. Ini basic soalnya ya. Iya. Ini basic ya kan. Disiplin itu adalah satu ya harus dimiliki untuk seseorang. Setuju. Dia enggak. Panyo pasti dididik dengan disiplin amat sangat hebat. Dan kenapa lingkungan militer itu amat sangat baik menjadi leader? Karena apa? Basicnya adalah disiplin. Luar biasa itu. Jadi saya percaya itu karena saya sendiri pun dididik dari kecil untuk disiplin. Ketika saya tidak bangun pagi, tidak bangun sholat subuh dan terlambat ke sekolah, orang tua saya nggak pernah bangunin saya. Dia akan biarin terlambat rasain itu karena kamu nggak disiplin bangun. Ya. Contoh nyata seperti itu. Gitu. Ya, simpelnya ya. Oke, simpelnya seperti itu. Kita nggak usah kita langsung ke pertanyaan bukan pertanyaan diskusi selanjutnya lah ya. Yes. Kita ini bukan karyawan kantoran, bukan mahasiswa kantoran lah kita ini kan. Kita ini apapun sebutannya lah ya, apapun sebutannya. Yeah. Karena kan bedanya karyawan gitu ya, teman-teman yang masih bekerja di perusahaan. Ingat kalimat karyawan. Karyawan itu kata dasarnya itu karya. Jadi yang diminta dari Anda sebagai seorang karyawan itu bukan ini bos, tapi karya-karya nyata Anda yang menggunakan ini. Nah, gaji itu adalah sebuah apresiasi terhadap karya Anda, teman-teman. Jadi itu yang menjadi pegangan. Jadilah berkaryalah di dalam sebuah perusahaan. Karena kalau teman-teman berkarya, kalau orang berkarya akan mengeluarkan kreativitas, maka disitulah Anda ketemu passionnya itu. Tapi kalau Anda menggunakan yang ini, passion Anda nggak akan keluar, teman-teman. Nah, kira-kira begitu ya. Kita sudah tidak kuliah di sana. Nah, Kang, pertanyaan yang selanjutnya adalah, kok berani-beraninya Kang ini keluar dari sebuah universitas? Yang berikutnya itu tadi ya? Iya, ya sudah dari Sudirman, sudah ada yang di Cikarang.
Kok berani-beraninya Kang keluar itu Kang? Padahal posisinya tinggi, posisi yang memimpin sebuah departemen yang diidam-idamkan pada saat itu, betul kan? Iya. Terus apa yang membuat Akang memutuskan untuk lulus gitu ya, lulus skripsi di perusahaan? Anak-anak masih kecil loh Kang? Betul. Anak saya yang paling gede saat ini baru lulus SD, yang paling kecil masih ada umur 5 tahun. Itu keputusan saya ambil 3 tahun lalu. Bukan keputusan yang mudah. Alasan pertama adalah kalau boleh dibilang apa ya bahasa yang tepat, politik kantor. Nggak ada kata lain mungkin yang lebih tepat dari politik ya. Kembali lagi ya politik kantor ya. Betul, politik kantor akan selalu ada. Karena memang itu adalah bagian dari kepemimpinan. Dan itu saya tidak berarti bilang sebuah politik kantor yang pada saat itu saya berada di sana adalah baik atau buruk. Saya tidak pada porsi menilai hal tersebut. Sebab saya karyawan. Itu adalah porsi owner menentukan budaya dari sebuah perusahaan akan dibuat seperti apa. Ya kan? Ketika saya tidak cocok dengan budaya tersebut, saya 3 tahun berkarir di sana. Ketika saya sudah tidak cocok, artinya ya saya yang harus ngalah. Nah, cuman pada saat itu saya tidak mau serta-merta langsung keluar. Ada satu bisnis yang ingin saya lakukan dengan beberapa teman saya pada saat itu, dan sudah ada perhitungan di atas kertas, pokoknya tinggal jalan. Nah, ini adalah salah satu yang saya ingin share juga dengan Anda semua. Ketika Anda berada dalam suatu posisi yang nyaman di sebuah perusahaan, ketika Anda sudah melihat peluang, oh kayaknya pengen nyoba-nyoba nih bisnis sampingan, lakukan itu pada saat posisi Anda tidak ada ancaman atau apapun di sebuah perusahaan, sehingga Anda bisa memulai bisnis sampingan tersebut, tentunya di luar jam kerja Anda, membangun dari bawah sampai bisnis tersebut cukup mapan, menggantikan apa yang Anda terima selama ini dari kantor, untuk kemudian Anda baru memutuskan pindah ke perahu tersebut, ke dunia tersebut, switch dari bangsawan atau bangsa karyawan tadi menjadi bisnis. Jadi pada saat itu namanya saya nggak pernah belajar bisnis. Ketika saya merasa nggak nyaman dengan apa yang terjadi pada saat itu di kantor tersebut, saya nggak usah sebutin detailnya lah, pokoknya bertentangan dengan hati saya pada saat itu. Dan puncaknya adalah orang yang merekrut saya itu pun keluar dari perusahaan tersebut, dan masuk orang baru. Nah, disitulah makin kencang dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk udah, saya mengalah, hengkang di sana. Keluar dari sana. Yang merekrut Kang Hari itu akhirnya keluar, dan keluar itu akhirnya masuk ke universitas yang lama juga kan, di Sudirman itu maksudnya kan? Enggak sih. Ya udah nggak usah dibahas ya. Iya, saya tahu. Ya, oh, yang itu. Orang yang beda Pak Yin, bukan. Oh, yang bukan itu. Oke, maaf. Oke. Nah, keputusan itu Kang, itu kan nggak gampang Kang. Karena ketika menjadi karyawan, kepastian semuanya hampir 100% ada semua kepastian. Yaitu kepastian tentang penghasilan, kepastian tentang respect, kepastian tentang privilege, kepastian tentang fasilitas, semuanya ada kepastian itu. Nah, itu switch itu kan nggak gampang Kang. Apa yang harus apa yang terjadi ketika itu Kang? Ada satu faktor lagi yang mendorong saya secara dominan untuk memutuskan hal tersebut. Penyakit yang saya derita tadi sempat saya singgung, secara kejepit itu semakin parah. Semakin parah dirasakan, mungkin karena saya juga ada yang saya tidak bisa terima secara hati dan pikiran ketika berada di sana, sehingga memperparah itu semua kondisi fisik saya. Gitu kan ya. Dan itu adalah memang sebuah keputusan, bisa dibilang saya bukan menyesal ya, keputusan yang terlalu buru-buru saya putuskan untuk diambil. Bukan berarti saya menyesal, karena itu sudah terjadi. Dan ya bukan keputusan yang populer pastinya. Betul. Dan saya harap Anda semua yang ada di sini jangan mencontoh langkah saya.
Ya, tapi betul. Anda boleh meniru apa yang selanjutnya saya lakukan ketika saya berada di poin tersebut. Betul, ya. Jadi teman-teman itu kata kuncinya. Anda juga jangan tiru apa yang saya lakukan, karena itu sangat berisiko dan belum tentu Anda juga bisa tough dari situ. Tapi lakukan yang terbaik untuk diri Anda, gitu ya teman-teman. Kang, ini pertanyaan saya menggelitik. Menurut Akang ya, sebagai mantan karyawan, saya juga mantan karyawan. Sebenarnya rata-rata orang keluar dari universitas kehidupan, ya perusahaan lah gitu, banyak sakit hatinya atau apanya kan? Kok saya melihat banyak orang sakit hati keluar perusahaan atau karena memang semata-mata berkarir. Ketika saya berkarir di SDM gitu ya, hampir sebagian besar orang yang mengajukan resign ke saya itu adalah alasannya saya mau berbisnis Pak, gitu. Saya mau usaha. Tapi hitungan walau alam bener apa enggak ya Pak ya? Iya, walau alam jadi ya. Dan saya cuma mengaminin, saya cuma mudah-mudahan sukses Bapak Ibu. Gitu. Tapi nggak berapa bulan ada di perusahaan, dan perusahaan itu adalah perusahaan sejenis gitu kan. Iya, apa yang terjadi sebenarnya kan? Apa yang terjadi sebenarnya kan? Rata-rata. Menurut Akang. Betul. Yang terjadi pasti adalah problem. Nah, namanya problem itu adalah gap yang terjadi ketika keinginan dengan kenyataan itu tidak bertemu. Jadi apapun itu yang dicari tadi, entah jabatan, entah gajinya ternyata nggak sesuai seperti yang dijanjikan. Bahkan saya dengar milenial saat ini itu jauh lebih eksplosif dalam memutuskan sesuatu. Nggak akan nunggu lama-lama, Panyo. Mereka ketika berada di masuk dalam ya betul. Dia akan langsung memutuskan dan lebih berani untuk seperti itu mengambil tindakan. Dan saya pikir itu apapun alasan dibalik itu pasti ada gap antara keinginan dengan kenyataan gitu. Baik dia sakit hati atau dapat tawaran. Nah itu kan kombinasi dari itu semua. Tawaran dari luar tidak akan mengganggu mereka kalau mereka nyaman. Mereka merasa kondisi saat ini sudah memenuhi apa yang mereka inginkan semuanya, gitu kan ya. Sama kayak saya kan, kondisinya nemu gitu. Ketika saya merasa nggak nyaman, berada dalam satu poin tersebut, tiba-tiba tawaran datang, loh gajinya juga lebih tinggi, wah ya ini pas nih, gitu. Jadi langsung hengkang. Gitu. Luar biasa. Ya teman-teman, ini mumpung ada teman-teman yang lain, kalau saya beda kasusnya. Saya keluar pada saat itu karena saya udah mulai mengeluh gitu. Jadi nggak ada hal-hal yang lain, cuman catatannya itu supaya dideklar semua teman-teman. Apa yang saya jalani adalah ketika saya memutuskan untuk memajukan diri dari sebuah perusahaan itu karena saya mulai mengeluh tentang pekerjaan yang saya tidak melakukan gitu loh. Jadi kalau dibayar tapi nggak kerja kan itu makan gaji buta Pak. Ya udah, saya putuskan udahlah nggak usah deh gitu. Itulah dia saya declare di sini supaya ditonton dari Sabang sampai Merauke sampai dunia juga nonton. Ini yang saya sukai dari Pak Nyoman deh. Tadi kalimat itu tuh luar biasa itu, inspiratif. Apa itu? Ini tidak mau bekerja dengan kalau tidak melakukan pekerjaan yang tadi diminta itu ya. Kayak makan gaji buta gitu ya. Iya, saya sih memutuskan bahwa saya nggak mau menerima sesuatu yang bukan hak saya gitu aja. Dan saya mulai mengeluh, makanya saya memutuskan untuk saya resign deh gitu kan. Itu aja. Supaya ini ditonton, bahkan juga nanti dari teman-teman yang juga pernah kita berkarir, saya mau clearkan sejarahnya Nyoman. Saya memutuskan bukan supaya tidak menyalahkan siapapun, Mbak Ari, nggak boleh ya. Kalau mau nyalahin Nyoman lah yang memutuskan. Jadi nggak usah kecewa teman-teman dengan sebuah nasib. Kang, saya jadi ingat satu hal Pak Nyo. Sorry saya potong. Silakan Kak. Ketika tadi Pak Nyoman bertanya sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Dari pengalaman setelah 3 tahun keluar dari seorang bangsawan menjadi seorang yang memperintis bisnis saat ini gitu. Saya nggak bilang saya pebisnis yang sukses. Karena sukses atau tidak itu ada ukurannya semuanya gitu, dan Anda semua punya. Saya harap Anda semua punya standar ini bagi yang hadir gitu ya. Dan ketika berada di poin seperti ini, saya menyadari betapa banyak orang di luar sana itu sebetulnya menjalani hidup seperti menjalani rutinitas harian aja. Nggak banyak yang saya temuin orang yang betul-betul tahu goals hidup dari mereka. Nggak banyak.
Hal ini juga akan berpengaruh tentunya ketika dia berada dalam suatu kondisi tadi, contoh perusahaan yang tidak didapat apa yang diinginkan segala macam, langsung mulai kan. Biasanya seperti saat itu kuping langsung tipis tuh denger kasak kusuk dari orang lain, itu amat sangat gampang terpengaruh karena itu tadi goalsnya nggak kuat gitu. Kenapa harus tetap ada di sini? Kenapa harus hengkang segala macam? Amat sangat gampang dipengaruhi oleh orang lain. Ya, betul. Dan saya melihat Pak Nyoman salah satu orang yang punya kepribadian yang sangat kuat. Kalah. Loh, bener. Biasa aja. Saya nggak hanya lip service kalau ngomong di sini. Kang, ini yang saya ajak ngobrol Akang, bukan saya. Gitu ya, jadi nggak bicarain saya gitu. Perlu digarisbawahi. Oke, lanjut. Kang, saya harus mempertanggungjawabkan dari flyernya, Kang, yaitu ngobrol inspiratif ya mudah-mudahan inspiratif. Dari hari Minggu lalu di tanggal berapa saya mulai, tanggal 7 sampai sekarang di tanggal 12 ya, tanggal 7 mulai dari itu juga 12 yang baru inspiratif ya Kang ini, yang lainnya nggak inspiratif Kang. Baru sekarang inspiratif, yang lainnya nggak inspiratif, baru ini bener-bener inspiratif mengenai karena yang kemarin itu bukan karyawan Kang, mereka pebisnis semua gitu kan, jadi perspektifnya berbeda. Kalau Kang kan benar-benar berasal dari profesional muda. Pertanyaan saya kan di Fire itu adalah mengatakan menikmati kegagalan. Nah, ini saya selalu ya dalam tanda kutip agak usil Kang dengan yang saya undang. Kegagalan yang paling besar dalam hidup Kang itu apa sih Kang? Saya yakin bukan karena karir. Boleh nggak kita di-share Kang? Kegagalan yang paling besar adalah ketika saya berada dalam poin kehidupan di mana saya merasa saya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang saya sayangi. Orang-orang terpenting. Contoh nyatanya adalah ketika saya memutuskan untuk keluar dari universitas terakhir dan saya merasa saya bisa aman berpindah langsung ke perahu lain dan bisa memperoleh pendapatan sebagai kepala rumah tangga itu, ya andai kata tidak menyamai tapi mendekati. Karena di atas kertas perhitungannya bisa demikian bisnis yang akan saya jalankan pada saat itu gitu. Tapi qadarullah pada saat itu saya harus melupakan bisnis tersebut, berhenti bahkan sebelum saya memulainya gitu kan. Jadi pada saat itu saya tidak memiliki alternatif lain. Makanya saya bilang jangan contoh langkah yang saya lakukan gitu. Dan itu adalah poin yang saya bisa bilang terendah saat ini. Saya nggak tahu ke depan masih ada banyak pastinya tantangan-tantangan dalam hidup saya. Kita nggak tahu umur kita sampai berapa Pak Nyoman. Tapi kalau ditanya saat ini apa kegagalan yang paling terbesar adalah hidup. Saya merasa saat ini tentunya elemen-elemen yang paling penting dalam diri saya tentunya nomor satu Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita melakukan segala sesuatu harus berada di koridor atau jalan yang sudah ditentukan olehnya gitu berdasarkan keyakinan diri kita masing. Dan nomor 2 yang terpenting dalam hidup saya adalah anak-anak dan istri saya. Jangan dibalik, istri-istri dan anak saya gitu. Iya, jangan kebalik. Jangan kebalik, nanti istrinya majemuk, anaknya enggak gitu ya. Ya kan kalau keluarga bahagia itu istrinya cantik. Iya. Halo, cek, ya. Sebentar Pak, ini ada kendala di audio. Dengar nggak Pak? Dengar suara Pak Nyoman bagus. Oh, masih belum. Maaf ya Pak. Pak Nyoman dengar suara saya? Cek, iya.
Saya bisa dengar suara Pak Nyoman. Pak Nyoman dengar suara saya? Yes, Pak Nyoman. Bentar, maaf ya teman-teman, sabar dulu. Saya Bluetooth-nya habis baterainya, Pak. Oh, Sabar. Saya harus keluarin. sabar ya teman-teman. Tunggu dulu. Silakan, Pak. Wah, Ya, saya harus udah. serius ya. Serius. Udah keluar gadgetnya Pak Nyoman ini. Ya. Yeah, Cek. mantap. Dapat, Pak? Wah, ini Ya. jadinya kayak serius, Pak, kalau pakai gini, Pak. Mau ini cangkruan mau jadi pakai begini. Zaman now gitu ya. Zaman now. Balik Oke, sampai mana balik tadi? lagi tadi, Pak. Tadi yang keluarga lucu-lucu itu loh, Pak. Jangan Oh, dibalik iya. katanya Bapak. Ya, Betul. keluarga. Poin Kalau- apa yang paling kegagalan apa yang paling ini? Yaitu tadi saya sampaikan ketika saya merasa saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga menghasilkan penghasilan yang sudah kami jadikan goals bersama saya dan istri saya. Itu adalah poin kegagalan yang harus saya jalani, tempat saya jalani. Betul. Sebagai Ya. tanggung jawab Saya sebagai nggak pewaris. peduli. Saya nggak peduli orang di luar sana berpandangan apa kepada saya, tapi ketika keluarga inti, istri dan anak-anak saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi pada saya, itu yang membuat saya merasa gagal. Tuh dengerin para suami itu, suami yang bahagia itu seperti Pak Kang Hari ini, istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, gitu kan. Nah kalau ada suami lain yang beda tuh, istrinya lucu-lucu dan anaknya cantik, itu ya nggak saya terusin lah ya. Istrinya lucu-lucu gitu ya. Iya istrinya Oh lucu-lucu. ini ada pertanyaan nih Pak Nyo. Silakan, Ada pertanyaan dari ada teman pertanyaan. saya nih. Yang mana Kalau ini? saya baca nih dari Jonathan nih ya. Ini Pak Jonathan. Nyo sempat kenal ya sama dia? Jonathan Ini IT. Jonathan. Ya saya lupa ingat. Insya Allah Iya. saya bisa harus. Ya, silakan Pak Ari. Di sini, apakah dalam memulai bisnis harus sama atau sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja kita? Mau langsung berguru aja sama Pak Hari, langsung ketemu aja sama Kang Hari. Iya. Nggak usah. Itu saya akan jawab japri ya. Intinya Jawab Japri. enggak. Jawaban singkatnya Hmm. enggak, karena skill dan knowledge amat sangat bisa dipelajari. Itu jawabannya udah langsung tuh. Enggak ada gitu ya. Nggak ada. Yang penting niat nih. Bismillah aja, niat Yes, aja. betul. Bisnis yang baik itu adalah yang dijalankan, bukan ditanya. Nah, ya udah, udah ketemu sama Kang Hari aja nanti, Ju. Ya, lanjut Pak Nyo. Nggak usah Oke. nanya. Tapi gini Kang, sering ini mindset ya, kalau saya boleh pakai bahasa keren mindset, sebenarnya kan pola pikir gitu ya. Exactly. Orang kalau mau berbisnis itu terpatok dengan sebuah hal yang alasan klasik, yaitu Klasik. modal. Plastik. Betul. Gimana saya mau bisnis? Saya nggak punya modal. Gimana bisnis? Ya. Kumaha ya Kang? Terus, ya, itu adalah pertanyaan standar yang dilontarkan oleh orang-orang pekerja. Sebetulnya bisa dibilang itu adalah pembenaran dari diri mereka sendiri untuk tidak berpindah ke situ. Ya. Coba sekarang, apalagi di zaman sekarang, ini amat sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari macam-macam dari sosial media. Tapi memang hati-hati, kita harus pilah-pilah gitu. Dan Anda bisa bertanya pada orang-orang yang Anda percayai, teman-teman yang Anda percayai untuk menanyakan hal ini gitu. Benar nggak sih harus punya modal? Ya benar pastinya. Ya, benar. Kalau Anda nggak berharap mendapatkan sesuatu tanpa berani menginvestasikan sesuatu, modal itu kan nggak selalu uang loh ya. Ya. Gitu ya. Tenaga pikiran Anda bisa seperti itu. Anda nggak punya uang, Anda bisa menjual ide.
Anda punya uang, Anda bisa jadi investor, uang yang cukup tentunya gitu ya. Bisa, amat sangat bisa. Kalau Anda mengatakan kendalanya hanya nggak punya modal, Anda nggak menjalankan bisnis, itu sorry to say, saya harus mengatakan Anda nggak berani. Wah, cheating itu teman. Go ahead aja, udah bismillah berangkat gitu ya, jangan dipikir lama-lama gitu loh. Betul. Contoh ini loh, sahabat aku gitu. Ini loh. Oh enggak lah, saya ya gini-gini aja gitu ya. Saya akan tampil apa adanya. Yang penting saya happy, itu aja. Karena udah nggak ukuran lagi, Kang punya duit ini bahagia, harus ini bahagia, enggak. Bahagia itu keputusan teman-teman. Kang punten, saya adalah orang yang berbeda, seringkali berbeda statement lah dengan orang-orang di luar sana. Nah ini mumpung kita live bareng-bareng, orang mengatakan begini, hidup itu pilihan gitu, hidup pilihan gitu. Kalau saya ngomongnya bukan, Kang, hidup bukan pilihan. Teman-teman, Nyoman mengatakan hidup itu keputusan. Keputusan Anda untuk maju, keputusan Anda untuk sukses, keputusan Anda untuk bahagia, semua keputusan Anda, bukan pilihan Anda. Karena orang tidak bahagia karena dia tidak pernah memutuskan untuk bahagia. Dia berlama-lama untuk memilih. Tapi teman-teman, Anda mau sukses, Anda bahagia, Anda senang, happy dan sebagainya, itu keputusan Anda. Karena keputusan sukses, bahagia dan seterusnya itu adalah sebuah hal yang harus Anda lakukan, dan itu hak hakikat Anda tanpa syarat apapun. Wah, aduh kayak bener aja saya ngomong. Wah, mantap jiwa. Enggak lah, enggak, Kang. Waktu terjadi kegagalan itu recovery-nya, Kang, kumaha itu, Kang? Nah, ini bahasa yang kerennya recovery, bahasa keren. Iya. Dulu saya amat takut yang disebut dengan gagal. Makanya ketika Pak Nyoman menawarkan kepada saya untuk berbicara tentang menikmati kegagalan, Pak Nyoman tahu persis kan respon saya waktu itu. Ngomong apa ini kita nih, gitu kan ya. Pertama begini, saya ingin mengajak Anda semua dulu untuk menyamakan persepsi tentang gagal. Gagal ya. Kalau saya mendefinisikan hal tersebut dengan tidak tercapainya suatu tujuan. Kalau kita nggak mau gagal, artinya jangan punya tujuan. Gampangnya seperti itu, tapi tidak saya sarankan untuk nggak punya tujuan. Sebab tanpa tujuan tidak akan membawa kita berada di suatu tempat yang lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi tadi kalau nggak punya tujuan kita nggak gagal. Tapi saya mengajak Anda semua ini untuk tadi yang saya singgung, punya goals. Kabar punya goals atau goals ini bisa berarti gagal kan? Saya ini orang yang takut gagalan gitu. Siapa yang bilang saya nggak seperti itu? Dulu saya adalah orang yang paling nggak pengen punya tujuan. Saya bilang hidup saya ini mengalir aja apa adanya deh, kayak air. Sampai pada satu titik saya diingatkan oleh seseorang, kalau Anda memiliki filosofi seperti air, jangan lupa air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan pada saatnya dia akan stay ketika tempat tersebut rata. Rata itu artinya lebih rendah. Jadi kalau Anda tidak memiliki tujuan, jangan heran ketika Anda pada suatu titik kehidupan Anda merasa, oh saya berada di bawah ya, dan saya tidak bergerak kemana-mana gitu kan. Tapi saya tidak mengajak Anda untuk bersedih atau negatif atau down duluan di sini. Oh saya nggak punya tujuan. Ada kabar baik dan ada kabar buruknya. Saya sampaikan kabar buruknya dulu, karena setelah kabar buruk ada kabar baiknya. Kabar buruknya, kegagalan itu kita nggak bisa pastikan dalam kuasa kita gitu. Kegagalan itu adalah suatu masa depan yang murni kuasa dari Tuhan, Allah dalam hal ini. Kita nggak bisa pastikan itu berhasil atau gagal gitu ya. Nah tapi kabar buruknya, tadi kabar buruk. Kabar baiknya, it's okay to fail. Nggak apa-apa kalau gagal. Oh gitu. Kita ngerencanain kegagalan nih? Enggak. Saya nggak mengajak Anda untuk merencanakan kegagalan. Karena gini, gagal itu ternyata amat sangat diperlukan oleh seseorang. Orang yang merasakan kegagalan
tapi dia bisa mampu atau bangkit kembali dari kegagalan tersebut, akan jauh berubah, bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dibanding dengan orang yang datar-datar aja, hidupnya berhasil saja seperti itu. Bisa katakan demikian. Karena ketika kita gagal, kita diajarkan, disadarkan untuk bangkit kembali. Kalau kita gagal, down, ya udah selesai gitu. Anda akan berada di kegagalan terus. Tapi di situ saya mengajak Anda untuk belajar bahwa gagal itu adalah waktunya kita untuk belajar. Bukankah pada saat kita ingin melompat lebih tinggi itu kita cenderung untuk menekuk, untuk kita merendahkan tubuh kita untuk lompat lebih tinggi. Filosofinya kayak begitu. Jadi jangan takut untuk gagal, karena kegagalan bisa diminimalisir dengan rencana. Ya. Terus kalau udah bikin rencana masih gagal juga, ini yang saya ingin share kepada Anda semua. Yang harus kita miliki adalah mindset yang tepat. Nomor satu, Anda harus menerima diri Anda gagal. Jangan udah gagal, Anda nggak nerima. Udah gagal masih gaya-gayaan gitu. Kehilangan pekerjaan, masih gaya hidup nggak mau disesuaikan. Terima kondisi Anda bahwa Anda gagal. Saat ini Anda gagal, dan itu membuat Anda, oh ya, nanti ada yang harus saya review lagi. Tetap positif, bukan? Karena seperti tadi, Tuhan tidak akan menempatkan umatnya pada suatu titik tanpa suatu hikmah yang bisa dipelajari dari situ. Untuk itu saya mengajak Anda, yang Anda misalnya pada saat ini berada di poin gagal, Anda tetap harus bersyukur. Anda diberi kesempatan untuk belajar lagi, belajar lebih banyak dari orang yang langsung berhasil, belajar untuk bangkit, gitu kan? Dan lalu belajar untuk mengembalikan tadi. Dialog dengan Sang Pencipta, karena Dia Maha Pembuat rencana dari hidup kita. Ada luar biasa. Kemudian setelah kita benahi mindset, ya udah, jangan berlama-lama di situ, susun rencana ulang, review lagi, gagalnya kenapa nih? Kan ada pepatah bilang, kalau mau hasilnya berbeda, lakukan dengan cara yang berbeda juga. Saya kayaknya sok pinter gitu ya, minjem istilah yang ditemukan oleh Albert Einstein, orang yang diakui pintar. Betul. Ada, bahkan dia bilang kan bahasanya agak kasar gitu, adalah gila, adalah bodoh mengharapkan sesuatu yang berbeda kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus. Ubah caranya macam, dan jangan pernah hilang kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa. Selalu berpositif. Dia menempatkan kita, bukan berarti Dia nggak menyayangi kita. Ini inspirasi. Saya udah kayak Ustadz ya, Panjaman. Saya minta izin dengan teman-teman semua yang itu udah memang levelnya di situ, Kang Hari mah kan harus begitu, gitu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai. Betul. Nah, Kang, saya ada perspektif juga, Kang, tentang kegagalan, Kang. Perspektifnya begini. Ini keren dari mengenai Akang tadi. Tadi juga ada yang nanya mengenai goal dan tujuan dan impian, nanti kita akan bahas. Saya menyikapi kegagalan itu, kegagalan itu anugerah, Kang. Oh, kebalik, Kang. Kameranya kebalik, kepencet. Oh iya, oke. Sorry. Teman-teman, bagi saya nyoman, kegagalan itu anugerah gitu loh. Dari kegagalan itu Anda berbuat untuk lebih baik lagi. Gampang aja begitu. Jadi nggak usah dipikir yang susah-susah. Oh, saya gagal mencapai ini, saya gagal. Udahlah, itu anugerah Tuhan untuk Anda lebih baik lagi. Udah gampang. Terus yang kedua, kalau saya boleh ngomong tinjuan Muslim, Allah berfirman, Allah akan mengubah nasib sebuah kaum ketika kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ya udah, kerja keras, bos, gitu ya. Udah, lu harus punya kerja keras, harus ada fighting spirit, harus pakai ikhtiar lah gitu ya. Terus yang ketiga yang menarik tadi, air mengalir itu, Kang. Kalau saya tambahin, Kang, ya, Kang. Kalau hidup mengalir itu gini, hanya ikan-ikan yang harganya murah itu yang mengalir ngikutin arus. Tapi ikan-ikan yang berkualitas, ikan-ikan yang harganya mahal selalu menentang arus. Anda kalau beli salmon mahal, bos,
Dan salmon itu hidupnya selalu menentang arus dan dagingnya begini. Itu kira-kira gitu, karena saya banyak belajar sama Akang sih. Kang, lanjut ya Kang. Balik Kang tadi ada yang nanya itu Kang. Tadi ada yang nanya nih Kang, punten. Apa namanya, beda nggak sih mengenai punya tujuan sama nggak Mas dengan punya dream? Ini dari Rifki, silakan Kang. Punya tujuan sama nggak sama dengan punya dream? Dream itu adalah yang pertama. Kalau dalam titik ini saya bisa share kepada Anda tadi bahwa pertama miliki impian, dream. Lalu jabarkan impian tersebut menjadi tujuan, goals, goals hidup ini. Biasanya untuk mudahnya orang akan membagi goals itu dari sisi, let's say, finansial. Atau misalnya Anda ingin kehidupan religius Anda dalam goals itu pasti ada akhirnya kan ya, ada time ininya. Nah itu misalnya dalam akhir tahun ini saya menjadi orang yang lebih religius. Pendidikan saya ingin jadi seperti ini, kehidupan sosial saya ingin seperti ini. Itu goals. Dream Anda adalah sesuatu yang bersifat lebih universal dan lebih jangka panjang. Kalau dalam istilah perusahaan bisa dibilang visi. Nah, itu Kang. Itu Mas Rifki jawabannya. Kalau orang sudah expert di bidang universitas kehidupan tuh jawabannya begitu gitu. Kalau saya kan universitasnya itu universitas gini-gini lah gitu ya. Dan tapi sebenarnya saya banyak belajar juga kalau ngariung bareng ini, jadi saya lebih dapat ketularan pinter gitu lah Kang ya. Kang. Ya sama-sama Pak Jo. Ini ya, saling belajar ya. Ini kan kita bertanggung jawab dengan tagline inspiratifnya nih loh. Kalau nggak inspiratif saya repot ini kan Kang. Ini baru kali ini Sunda ini, yang dari Sunda inspiratif. Yang kemarin-kemarin itu ngeri-ngeri Kang. Jadi saya alhamdulillah ini ada inspirasinya gitu. Saya nggak dipertanyakan inspirasinya Kang. Nah ketika Kang sekarang ini berbisnis gitu ya, saya tahu bisnisnya Kang luar biasa banget itu dan ini sangat luar biasa. Bahagia nggak sih Kang? Iya, saya bahagia banyak Pak. Baru kali ini saya sadar ternyata untuk menghasilkan penghasilan itu ada cara yang lebih kena di hati saya. Nah, Kang, saya potong langsung gitu dari tadi apa sih yang kena di hati itu apa sih? Saya potong dulu Kang nih Kang. Saya ini kadang-kadang, saya bukan kadang, memang saya usil nih Kang, ngulik-ngulik dari sebuah statement gitu ya, atau pernyataan. Goalsnya Akang kemarin dulu itu adalah duit gitu loh, makanya dia berkarir di sebuah perusahaan. Terus kemudian Akang buat bisnis dan alhamdulillah itu sukses lah Kang ya, sukses menghasilkan ya, karena parameter sukses itu kembali ke perspektif masing-masing. Menghasilkan Kang. Ya, saya gampangannya gitu. Iya, menghasilkan. Tapi begitu itu nggak menghasilkan, pasti berbeda juga. Gitu kan? Pasti akan ada perspektif yang berbeda juga. Bener nggak sih saya punya pendapat begitu? Ya kalau gampangnya gini lah. Kalau orang yang nyinyir ya, orang ngomong nyinyir, iya lu berhasil, tapi yang bisnis kayak lu juga banyak yang gagal nih gitu kan. Dan akhirnya balik-balik lagi juga jadi karyawan. Kumaha ya Kang? Betul. Gini, yang pertama harus menjadi mindset kita bersama, sukses itu sebetulnya meninggalkan jejak. Sukses itu meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak alias bisa dipelajari. Wow, ini ya bisa dipelajari. Gimana Kang? Saya mungkin di waktu lain saya mungkin akan share tentang bisnis, tapi untuk saat ini bisnis yang saya geluti, cuman yang saya pelajari saja yang ingin saya share kali ini pada Anda semua yang hadir di sini gitu ya. Termasuk goals tadi, saya belajar membuat goals dalam hidup melalui bisnis ini, dan tadi berulang kali saya bilang dulu di universitas terakhir yang saya 3 tahun lalu saya memajukan diri itu saya menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya. Ketika saya melihat orang-orang yang menginginkan jabatan tertentu, mereka memilih cara menyikut sana sini sampai melupakan bahwa persaingan sesungguhnya itu dengan produk atau perusahaan lain di luar sana loh, bukan dengan orang. Saya nggak bicara orang yang satu departemen ya,
karena bisa terjadi persaingan merebut memperoleh kursi tertinggi di situ. Tapi persaingan yang terjadi ini antar departemen yang bahkan tidak ada hubungan satu sama lain di situ gitu. Jadi ya itu tadi benar-benar terjadi. Lucu banget sih, bukannya kita menghadapi musuh di luar sana, kok di sini gitu musuhnya. Nah, singkat cerita, ternyata ada loh cara yang lebih pas ketika kita harus berkolaborasi, bekerja sama, tapi untuk kemudian penghasilan kita juga lebih tinggi, lebih naik. Banyak jenis-jenis bisnis itu banyak. Dan silakan Anda pelajari, kalau enggak tanya Japril bisa ya lebih lanjut, silahkan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda harus menemukan, kalau Anda ingin berbisnis gitu ya, Anda harus menemukan orang dengan atau menyemplungkan diri di komunitas yang tepat. Setuju. Kalau Anda ingin menjadi pebisnis tapi Anda ngumpul terus dengan karyawan, yang nggak akan jadi nggak pebisnis, nyambung. bos. Iya gitu, Kang. Jadi kita harus declare dulu sama teman-teman. Ini Kang Hari nggak memotivasi Anda untuk keluar dari perusahaan loh teman-teman ya. Betul. Tidak ada satu supaya ini clear. Nanti wah nyaman sama ini Hari kayaknya suruh keluar enggak. Terima kasih diingetin Pak Nyoman. Iya, betul. Harus dideklar dulu. Ini bahwa tetaplah berkalir. Cuman catatannya satu, Anda harus bahagia. Jangan Anda berkarir perusahaan, Anda mengeluh, itu catatannya gitu loh teman-teman. Begitu Anda mengeluh, ya ambil keputusan mau gimana nih, cari perusahaan yang lain atau Anda berbisnis gitu loh teman-teman. Kalau mau berbisnis ya berbisnislah dengan sesuatu yang sesuai passion Anda. Gitu. Jadi jangan gambling gitu loh. Nah, seperti disampaikan oleh Mas Hari tadi, Kang Hari punya goals, punya impian, punya cita-cita dan seterusnya gitu teman-teman. Ini harus dideklar dulu, kalau nggak nanti saya salah nih. Jadi kita nggak mau meracunin Anda untuk apa-apa ya, tetaplah berkarir di tempat Anda masing-masing gitu ya. Tetapi Kang Hari bilang nih, ada dunia berbeda dari dunia Anda yang harus juga bisa Anda mulai untuk dicicipin gitu loh. Ya Kang ya, gitu kan katanya. Betul. Apapun profesi, baik bisnis sendiri maupun karyawan tetap harus bisa ibadah. Ini baru keren, harus tetap ibadah. Bener. Atur nuhun diingetin Panyo. Iya. Tadi betul. Di sini jangan sampai pada satu kesimpulan kalau mau bahagia itu harus bisnis. Nggak. Saya tidak pernah mengatakan satu profesi lebih baik, lebih mulia, lebih banyak menghasilkan daripada satu profesi lainnya. Tidak. Sesuatu yang Anda lakukan dengan sepenuh hati, memiliki goals yang kuat dan juga berpegang pada Tuhan atau keyakinan yang Anda miliki, itu pasti akan membuat Anda bahagia karena Anda bisa mencapai goals Anda. Ada hormon tertentu katanya Pak Nyo. Kalau kita mencapai goals itu ada hormon kebahagiaan yang beta endorfin katanya, beta endorfin gitu. Beta endorfin, saya guru katanya sih begitu, saya bacanya gitu. Nah, teman Kang Hari atur nuhun, kita udah bisa ngobrol nggak? Nah, terasa kita 2 jam ini ngobrol ini. Saya terima kasih. Teman-teman, terima kasih udah bergabung dengan kita dengan 2 sesi ini, dan teman-teman dari kita ngobrol sama Kang Hari, Anda mau berkarir di perusahaan, Anda mau berbisnis, itu keputusan Anda karena Anda yang menjalanin. Tapi saya kalau boleh sharing, lakukan dengan senang hati, nggak usah ngerepotin, itu aja, nggak usah ngerepotin gitu ya, dan nggak usah komplain gitu loh, lakukan dengan senang hati gitu, karena itu keputusan Anda. Nah, ketika teman-teman itu mau bisnis, mau berkarir di perusahaan Anda ngeluh, itu adalah kebodohan Anda sendiri karena keputusan Anda yang Anda keluhkan. Itu menurut saya gitu ya. Sama aja, gampang, analoginya gampang. Ngepel, nyapu dengan senyum, dengan ngepel, dengan nyapu, dengan uring-uringan, dengan ngomel, hasilnya beda, bos. Gitu kan. Anda mau uring-uringan atau Anda memutuskan untuk tersenyum, tetap Anda harus nyapu kan, tetap Anda harus ngepel kan. Nah, jadi apa pilihannya? Keputusannya apa? Lakukan dengan senyum, itu aja, gitu ya.
happy. Usia kita berdua 47 tapi masih kelihatan 45, Bos. Karena kita happy. Itu ya, betul kan, Ari? Betul banget. Nah, sebelum kita akhiri, karena kita juga harus akhiri, teman-teman, kalau kita ngomongin sukses, semua orang sukses. Gitu ya. Semua orang sukses. Tapi kalau saya boleh bilang, orang sukses seperti Kang Hari adalah orang yang semakin bersyukur dengan nikmat Allah. Itulah orang sukses. Jadi nggak bisa diukur dengan apapun. Jadi ketika Anda tanya siapa orang sukses? Orang sukses adalah yang bagaimana dia bersyukur dengan nikmat Tuhan. Itulah orang sukses, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih banget Kang Hari, atur nuhun pisan. Saya terima kasih, Panyo. Punten kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, dan insya Allah kita akan silaturahmi lagi dengan yang bisnis yang luar biasa itu, Kang. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Kan lumayan kalau kita bagi hasil, Kang, ya gitu ya kan. Dari hasil pasti. itu. Ya. Saya boleh kasih kalimat terakhir, Panyo? Silakan, Kang. Mangga, Kang. Iya. Ada satu tadi yang kelupaan saya sampaikan kepada Anda semua. Anda semua harus yakin, kalau Anda berada dalam satu poin kegagalan, ingat, kisah hidup Anda tidak berakhir saat ini. Betul. Anda saya ajak untuk menutup kisah hidup Anda menjadi lebih baik, sehingga pada satu titik Anda bisa membagikan, menginspirasi orang-orang sekitar Anda dengan akhir yang luar biasa. Kebahagiaan atau rezeki kita itu ditutupkan oleh Yang Kuasa ada kebahagiaan orang lain. Keren. Jangan berhenti menginspirasi. Terima kasih Pak Nyoman, saya bisa dikasih kesempatan untuk menginspirasi. Terima kasih. Nah, teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan besok kita masih tetap akan ngobrol-ngobrol cangkruan. Besok kita akan hadirkan. Nah, ini gantian, kalau seminggu ini laki-laki, besok dengan perempuan. Perempuan ini luar biasa banget, karirnya sangat tinggi, tapi akhirnya jatuh juga di posisi yang tertinggi, akhirnya jatuh juga deh. Besok kita akan ketemu jam 7:30, dan mungkin karena malam minggu bisa 3 sesi nih, gitu ya. Karena malam minggu ya. Nah, teman-teman, tahukah Anda orang yang bersyukur? Orang bersyukur adalah orang yang banyak berbagi. Karena orang bersyukur itu adalah berterima kasih. Bersyukur itu banyak berbagi. Berterima kasih adalah terima dan kasih. Teman-teman, banyaklah bersedekah, banyaklah berbagi kebahagiaan. Terima kasih, selamat malam. Saya Nyoman Indra Permana, dan sahabat saya Kang Hari Septarama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.